Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, Garuda Calling kan sudah sudah dilaksanakan dan tiga pemain diaspora kita juga sudah menjalani sumpah WNI. Sudah akan menjalani sumpah WNI. Artinya kita sekarang diperkuat oleh pemain-pemain yang luar biasa dan beruntungnya tidak ada yang cedera ya. Kita kan sempat khawatir Kevin Dix cedera, tapi ternyata dari jurnalis-jurnalis yang ada di sana mengatakan bahwa Kevin Dix ini tidak parah. Sehingga katanya oleh Copenhagen udah bisa dimainkan. Oleh Copenhagen ini sudah bisa dimainkan. Jadi, ini adalah berita yang sangat baik ya untuk timnas Indonesia. Akhirnya timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan 100%. Mudah-mudahan gini. Kan Martin Paes, Calvin Verdong dan Jay Idris ini sudah mendapatkan kartu kuning. Mudah-mudahan melawan Australia nanti tidak mendapatkan kartu kuning lagi supaya lawan Bahrain benar-benar bisa full 100%. Oke, tapi kita nggak akan bahas itu dulu ya. Jadi gue ingin membahas sekedar sedikit tentang kekuatan kedua tim ya. Kedua tim sudah meng-announce Australia kehilangan 3 pemain kuncinya di belakang, yaitu Harry Souter, Alex Cincharti, dan juga Kevin Morgan. Siapa sih namanya? Kevin Burgess ya namanya ya. Aduh, gue lupa namanya. Ini satu pemain belakang lagi dah. 3 pemain belakang yang Cameron Burgess. 3 pemain belakang yang penting. Nah, sementara kita justru ketambahan oleh Romani. Meskipun Ragnar tidak main ya, ini memang sedikit mengurangi eksplosivitasnya Indonesia, tapi hadirnya oleh Romani ini menjadi jawaban untuk lini depan kita yang memang ya kita tahu bermasalah sekali lini depan ini. Dan gue harapkan kedepannya oleh Romani ini benar-benar menjadi solusi gitu ya. Dan dengan berkurangnya kekuatan di belakang Australia, sementara Indonesia yang menambah kekuatan di depan, gue harapkan ada kejutan dari timnas kita. Mudah-mudahan kita bisa menang. Mudah-mudahan di belakang itu full tim ya. Ada Idzes, ada Dix, ada Hilgers, ada Verdong. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang bugar. Kemudian ada pemain-pemain cadangannya juga yang tidak kalah berkualitas. Ada Hafner, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat gitu ya, ada Shane Patinama, ada Dean James, ada Sandy Walsh. Ini kan cadangan-cadangan yang kualitasnya juga tidak kalah gilanya gitu ya. Di tengah kita nambah Joy, ada Tom Hay, ada Jenner gitu ya, ada Kambuaya juga lagi bagus. Di depan Egy lagi gila-gilanya di kanan gitu ya, di Dewa lagi gila-gilanya. Di kiri juga kan Orak Mangun nggak bisa, mungkin Dean James bisa ditaruh di situ di sayap kiri, di depannya oleh Roman. Ini akan menjadi luar biasa timnas kita secara kualitas ya. Ini bisa banget menyaingi Australia, bisa banget. Ingat kan kalau kita kan sudah ketemu Australia itu 2 kali tahun kemarin ya. Di Piala Asia kita kalah 4-0, itu kelihatan banget sih secara kualitas, secara kematangan terutamanya itu kelihatan banget bahwa Indonesia ini masih kurang secara kematangan di saat itu. Dan kita berhasil menahan imbang Australia 0-0. Saat itu kita beruntung sebenarnya karena Martin Paes lagi gila-gilanya banget. Kita juga nggak terlalu banyak bikin peluang di saat itu ya, jadi ya gue anggap itu keberuntungan lah. Tapi sekarang kekuatan ini kan sejak imbang lawan Australia itu, kita kan sudah mempelajari 2 kali nih kekuatan Australia. Kemudian kita berhadapan lagi nih dengan Australia dengan kekuatan yang baru. Dan Australia justru kehilangan sedikit kekuatan. Ini kan menjadi keuntungan tersendiri dan momentum tersendiri untuk timnas Indonesia. Gue harapkan sih kemenangan yang akan datang kepada kita. Gue tidak mau ibaratnya bilang berekspektasi lebih ya, tapi kita sudah harus mempelajari situasinya. Kalau Australia ini lagi pincang-pincangnya guys,
Dengan Australia yang lagi pincang-pincangnya dan kita yang lagi on fire-nya, kita kan baru menang ya dari Arab. Ini harusnya modal kekuatan tersendiri untuk timnas Indonesia. Tren positif ini harus dilanjutkan. Ritme ini harus dilanjutkan. Dan memang dari pemanggilan pemain kita lihat, pemain yang dipanggil pun kan 90% sama pemainnya ya kan. 90% sama, cuma ditambah oleh Romani dan Septian Bagaskara. Artinya memang tim pelatih pun menilai kalau ritme positif ini harus dilanjutkan. dan pastinya karena mereka juga pemain-pemain ini kan sudah berpengalaman menghadapi Australia ya. Ini juga menjadi plus point untuk timnas Indonesia saat ini menghadapi Australia. Gitu. Kalau kita bicara prediksi formasi lah sekarang ya. Kalau kita bicara prediksi sedikit. Kalau kita bicara versi gue ya, gue akan menggunakan pola 4 back. Jadi menggunakan 3 gelandang. Gue tuh nggak terlalu suka sebenarnya main 5 back dari dulu ya. Gue akan bermain 4 back. Gue akan memasang Kevin Dix di kanan, Jay Itzes, Hilgers itu udah pasti ya. Verdong di kiri udah pasti. Nah di tengah ini kan menjadi perdebatan. Di tengah ini menjadi perdebatan. Tapi kalau gue akan memasang 2 pivot. Joel Pelupessy. Ini versi gue sekali lagi ya. Ini silakan kalian debatin nggak apa-apa. Joel Pelupessy, Jordi Amat, gue ya sekali lagi nih gue. Jordi Amat, Joel Pelupessy dan Tom Haye di depannya. Jadi Tom Haye gue sedikit majukan ke depan. Kan biasanya Tom Haye ini berperan sebagai deep playing playmaker kan, tapi di sini gue taruh Tom Haye lebih ke depan. Supaya dia bisa menjadi kreator yang seutuhnya di depan. 3 di depan. Gue akan memasang kanan Ole Romani. Nah, Ole Romani itu gue taruh di kanan ya. Ole Romani gue taruh di kanan. Kemudian di tengah Septian Bagaskara. Di kiri itu Dean James. Septian Bagaskara, dan Ole Romani. Ini 3 depan versi gue ya, yang menurut gue sangat bisa bersaing menghadapi Australia. Pasti ada pertanyaan, kenapa Septian Bagaskara? Karena dengan atribut yang dia punya kecepatan, dia juga sekarang lagi panas-panasnya. Kalau kita bandingkan dengan striker lain ya, Strike Sananta Hoki 3 lah. Menurut gue Septian Bagaskara adalah pemain yang lagi panas-panasnya, lagi eksepsionalnya. Makanya gue memasang Septian Bagaskara di striker tengah. Kenapa gue tidak menaruh Ole Romani di tengah? Karena Ole Romani ini sebenarnya adalah seorang inverted winger murninya, dan gue menempatkan Ole Romani itu di posisi aslinya. Gue menempatkan dia di sayap kanan, tapi masuk ke dalam gitu. Jadi bukan sayap yang dribbling gitu ya, tapi dia masuk ke dalam. Supaya Septian ini ada temennya. Jadi Ole Romani, Septian, kemudian di kirinya Dean James. Kenapa Dean James? Karena Dean James ini sebenarnya adalah winger. Kalau kalian belum tahu ya. Tapi di Go Ahead Eagles dia jadi bek kiri. Tapi dia tuh sebenarnya sudah sering memainkan posisi winger. Jadi gue akan menaruh Dean James. Nah, mudah-mudahan dengan semua situasi ini, timnas Indonesia bisa mempersulit Australia, bahkan mencuri kemenangan. Bye.